Mau Perkenalkan nama saya Maulidi Jakoniesi. Jangan menunjuk 340 dari kelas psikologi Islam 3. Mata kuliah psikometri yang diampu oleh Bapak Nuzul Hadianto, SPSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan terkait psikometri. Hakikat dan ruang lingkup psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pengukuran aspek-aspek psikologi seperti kepribadian, kecerdasan, sikap, emosi, dan motivasi. Objek yang diukur yaitu sifat-sifat mental yang tidak tampak secara langsung atau konstruksi psikologis, misalnya IQ, motivasi, stres, atau empati. Dan tujuannya yaitu untuk menghasilkan alat ukur yang valid, reliable, dan objektif agar hasil pengukuran dapat menggambarkan kondisi psikologis seseorang secara ilmiah. Dan fungsi dalam psikologinya yaitu membantu proses diagnosis, seleksi, konseling, evaluasi pendidikan, dan penelitian ilmiah. Contoh penerapannya di pendidikan yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan belajar dan minat karir siswa. Di dalam dunia kerja dipakai untuk seleksi karyawan melalui tes psikologi. Dan dalam penelitian sosial digunakan untuk menilai tingkat stres, kebahagiaan, atau kesejahteraan psikologis di masyarakat. Sejarah dan perkembangan psikometri. Perjalanan psikometri dimulai pada abad ke-19. Menurut Francis Galton, pelopor pengukuran perbedaan individual yaitu mengukur kemampuan sensorik dan reaksi waktu. Kemudian ada James McIntyre yang memperkenalkan istilah mental test atau cikal bakal tes psikologi modern. Ada Alfred Binet yang mengembangkan tes intelijensi pertama, yaitu Binet-Simon Scale untuk mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada Carl Spearman yang memperkenalkan faktor G, General Intelligence, dan analisis faktor dalam psikometri. Perkembangan teori tes klasik atau CCT berfokus pada skor total dan kesalahan pengukuran umum. Kemudian teori tes modern IRT atau Item Response Theory yaitu untuk menganalisis respon tiap item berdasarkan kemampuan individu dan karakteristik item, lebih akurat dan adaptif. Contoh visual, dahulu menggunakan tes kertas pensil yang sama untuk semua peserta. Kini menggunakan Computerized Adaptive Testing atau CAT yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan peserta. Konsep dan skala pengukuran psikologis. Pengukuran psikologis berbeda dari pengukuran fisik karena yang diukur adalah aspek mental yang tidak langsung terlihat dan memerlukan alat ukur berupa tes, angket, atau observasi. 4 skala pengukuran psikologis. Yang pertama yaitu nominal, mengelompokkan tanpa urutan, contohnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tipe kepribadian introvert atau extrovert. Kemudian ada ordinal, menunjukkan urutan tetapi tanpa jarak yang sama, contohnya peringkat motivasi belajar, rendah, sedang, maupun tinggi. Kemudian ada interval, yaitu memiliki jarak yang sama tapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya skor stres akademik, skor 0-50. Kemudian rasio memiliki jarak yang sama dan nol mutlak. Contohnya yaitu jumlah jam belajar per minggu atau waktu reaksi dalam detik. Ilustrasinya yaitu skala stres akademik mahasiswa 1-5. 1 sama dengan sangat rendah, 5 sama dengan sangat tinggi. Jadi termasuk skala interval. Skala motivasi belajar menggunakan urutan tinggi, sedang, rendah, yaitu merupakan skala ordinal.
Konsep dan faktor reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil pengukuran suatu alat tes. Artinya, alat ukur reliable akan memberikan hasil yang relatif sama ketika digunakan berulang kali dalam kondisi serupa. Pentingnya reliabilitas. Tanpa reliabilitas, maka hasil pengukuran tidak dapat dipercaya karena bisa berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Faktor yang memengaruhi reliabilitas yang pertama yaitu kondisi responden terkait emosi, kelelahan, dan motivasi. Kemudian kualitas butir soal, yaitu terlalu mudah atau terlalu sulit. Kemudian lingkungan pengujian terkait gangguan dan waktu. Kemudian panjang tes dan kejelasan instruksi. Terdapat jenis kesalahan pengukuran. Yang pertama, kesalahan acak atau random error, perubahan karena faktor situasional. Kemudian terdapat kesalahan sistematis, yaitu systematic error, yang disebabkan oleh alat atau metode yang kurang tepat. Kemudian contoh nyatanya yaitu skor tes kepribadian berubah karena responden sedang stres. Kemudian ada tes IQ yang berbeda hasilnya karena waktu pelaksanaan terlalu berdekatan atau kondisi fisik yang berbeda. Cukup di situ saja penyampaian psikometri dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.